rakyat termiskin di Indonesia, saya ingin bisa tersenyum. Pret, kumaha arek bisa senyum? Sidik teu boga beas. Terus, kalau rakyat saya tidak makan, saya akan bertanggung jawab. Pret, mending ngeunah ngomong teh. Sampai di mana bete? 07 yang telah menyampaikan apa yang akan kita laksanakan berkaitan dengan kondisi di RW 07. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan malam tasawuf ini menambah kehidupan kita, khususnya bagi warga RW 07. Untuk itu kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Ustaz Kiai Haji Tengku Maulana. Begitu kami baik, tidak berpanjang lebar, marilah kita saksikan, kita dengarkan tausiah dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Bapak Tengku Maulana SM. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil aja. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanajju'i fi kitabihil karim abad. Ieu na sona rada ngahiu. Nu agem we nu agem. Oh ya barengan. Oh ngalangan nongko. Ambil aja biar. Dia adil. Nah, Bapak Ibu ikhwatul iman, jamaah taklim wa tasyakur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakeun ku abdi sadaya sing sararehat lahir batinna. amin. Dimudahkan segala urusanana. Amin. Diberkahi sisa umurna. Amin. Tatkala ajal datang mudah-mudahan dimudahkan sakaratul mautna. Amin. Sing kenging derajat husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu tos siap mawon aja. Iraha siapna. Oke. Malam ini kita menggelar pengajian dalam rangka tasyakur binikmah atas perjalanan negara yang kita cintai terlepas dari belenggu penjajahan. Tanpa terasa usia kemerdekaan negara kita ke 81. Lamun ukuran umur jalmi mah geus tergolong kolot. Darat itu 8 hiji mah geus deukeut. Sampai di mana bete? 81 tahun itu relatif. Disebut lama belum. Sebab untuk menjadi negara maju, merdeka itu harus
harus lebih dari ratusan tahun merdekana. Urang mah 81 tahun sedang-sedang saja. Tetapi saya menyimak, memperhatikan dengan seksama Indonesia ini. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya negara yang layak disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surga na dunia teh Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia itu tanahnya subur, lautnya luas, di dalam laut banyak dengan kekayaan, gunung-gunungnya hijau, iklimnya kondusif, masyarakatnya banyak. Maka tidak pantas kalau Indonesia itu masyarakatnya sengsara, masyarakatnya miskin. Leres gitu. Lihat Brunei. Brunei itu lebih letih di urang, tapi kesejahteraannya, ya kalau ada yang berkata untuk dibanding-banding yang Brunei Ustaz, da Brunei mah letih, gampang ngaturna. Mereka itu negara kecil tetapi mampu secara optimal mensyukuri kandungan kekayaan alam yang Allah anugerahkan. Terus Bu, terus ke Brunei aja. Bapak terus sarua abdi aja. Singapura lebih kecil lagi, dikenal sebagai negara calo. Singapura deh bekas tanah gambut disulap jadi negara yang disegani. Singapura toskan itu sarua. Lanjut hirup kene. Indonesia negara besar di seputar kawasan Asia Tenggara, dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Negara orang teh gede, alamnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tetapi kenapa orang teh kieu kene loba kene Nusantara. Terus sampai ada pernyataan dari pimpinan, rakyat termiskin di Indonesia saya ingin bisa tersenyum. Pret kumaha arek bisa senyum, sidik teu boga beas. Terus kalau rakyat saya tidak makan, saya akan bertanggung jawab. Pret mending ngeunah ngomong teh. Sampai di mana bete? Mohon maaf ini, saya ceramah dari pada subuh. Tadi pada subuh di Gria Prima Asri Masjid Al Pitro Balai Endah. Jam 9 di Batu Nunggal. Ba'da Juhur di Kopo. Tah sekarang di dia opat tempat. Da abdi mah alhamdulillah mare mawai. Mare mawai. Geuna jadi mubalik mah udar hidar ka ditu ka dieu, nambahan dulur, nambahan pengalaman. Ulang ceramah sok menang kresek. Biasanya gitu. Lamun di dieu teu biasa-biasakeun. Atas ya. Nuhun. Minimal kresekna. Oh aya jerona. Nuhun ibu didoakeun ka abinya sing sehat. Kamu lamun kresek kaleuwih hiji mah. Dua.
Sampai di mana beda? Kuring tengah bahas keresek, sedang membahas kondisi situasi negara. Nah sekarang yang menjadi persoalan bagi kita terkadang, apakah ada sinyalemen di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi kondisi negara sebesar Indonesia seperti ini, apa faktor penyebabnya? Allahu Akbar. Dalam satu firman Allah surat An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Silakan nanti Bapak Ibu setelah sampai di rumah buka Quran. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Ini sangat populer ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa ajaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. So, tinggali ke ayatnya. Jadi dalam firman Allah ini Allah sudah mensitir, aku akan berikan sebuah perumpamaan satu kaum, satu lingkungan kehidupan masyarakat yang dahulunya sebagai negara yang makmur, aman, tentram, kekayaannya datang dari segala arah, tetapi lambat laun karena umat yang ada di negeri itu fakafarat bi an'amillah, mereka tidak mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah memberikan satu balasan sebagai ajab bagi orang yang tidak bersyukur, nyaeta kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Non penyebabnya karena akibat kelakuan penduduk Nasrani, nyaeta tara daek syukur ke Allah. Lanjut. Hirup ke. Hati-hati nyebut lanjutnya. No tunduk sok salah wae. Sampai di mana betul? Iya cai lepaneng cai jeruk sanes. Cihiran sepian heula. Dari 3 tempat ceramah hanya di sini nu nyiapkeun cai jeruk. Nu lain nama cai herang wae. Alhamdulillah ya, akhirnya bertemu dengan cai jeruk. Kalau dalam acara kuliner maknyus, hari ini mah sanes maknyus. Untuk kembali, untuk tegang deui ceramahna ya. Komo di alam terbuka kieu mah bisi iya bisi ngagoler ya. Sampai di mana betul? Saya kura-kore dina kitab mencoba untuk mencari alasan dalam hadis apa yang menyebabkan satu kaum bisa runtuh. Ya ayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabari
Broni. Mangga Bu saha Bu Lurah. Lurah. Mangga Bu Lurah. Mangga Wilujeng. Mangga Wilujeng Supri. Temenin. Direncanakan we. Kada aman. Lamun aya kursi hiji di dia mah cakap kami. Urang lanjut Bu Lurahnya. Kade mau alami abdi mau alami lah. Pan tadi geus ka Abu Bajigur bieu. Oh Bandre. Tapi can naik ka dieu Bandre. Suduna naik ka dieu Bandre masalah. Ada kan dia Bandre sakelas. Hoyong bisa. Bandre mah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tolong disimak ya hadisnya. Khamsun li khamsin. Dalam redaksi lain khamsun bi khamsin. Ada 5 perbuatan buruk yang akan mendatangkan 5 macam bencana. Jadi Bu Lurah sim kuring bade nerangkeun ya. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa negeri Indonesia yang kaya, yang harusnya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh musisi Kus Plus, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, eta teh tidak sembarangan, sesuai fakta. Urang teh beunghar. Singapura eleh jeung urang, Brunei eleh jeung urang, Malaysia eleh jeung urang. Urang negara nu pagedena di regional Asia Tenggara. Beunghar Indonesia teh beunghar. Makana nu beunghar masuk dijajah. Belanda menjajah ratusan tahun lantaran beunghar. Lamun sangsara mah mau dijajah. Terus itu yang jadi pertanyaan, kenapa potensi alam yang begitu luas dan melimpah ruah, kondisi ekonomi negeri ini cenderung tidak baik-baik saja? Jawabannya ku Nabi diterangkan, diakibatkan ada 5 penyebab. Lah iya. Ini renungan kerurang teh. So, Bandre ka dieu. Kuduna rinuguhan ka ustad mah kudu istri. Terus bosan kali. Orang buka ieu isi panas teh kene. Kita lihat. Bu, lanjut Bu. Ada 5 kelakuan manusia di mana perilaku itu cenderung buruk. Dari 5 perilaku yang buruk ini akan mendatangkan 5 macam bencana. Nah, untuk kahiji teh mana qada qaumun al-ahdu illa sulita alaihim aduhum. Eta nu kahiji tah pasti mau ngerti. Mana qada qaumun al-ahdu illa sulita alaihim aduhum. Naon hartosna? Apabila dalam satu kaum banyak bermunculan orang-orang
tapi dina praktekna eta jelema teh sok jalir janji. Sok jalir hari Bu Lurah saacan jadi lurah disumpah jabatan teu sumpah kupikeun Bu Lurah ge disumpah komo presiden komo menteri ada situ anggota dewan disumpah sadaya dengan gagahnya mengenakan baju jabatan, menghadirkan petugas dari Kementerian Agama, membawa kitab suci Al-Quran yang agung, disimpan di atas kepalanya. Kunaon Al-Quran bersimpan di atas kepala? Karena kepala ini lambang kehormatan bagi seseorang. Demi Allah, saya bersumpah. Beras itu benar? Tidak akan. Kenyataannya kenyataannya ya Allah ya Karim, seueur pisan nu jalir janji. Allah saja ditipu, Allah saja dilawan. Komoran ini sudah jadi rahasia umum ini puntennya. Dari dulu kalimatnya sama, hanya beda yang mengucapkan. Ketua DPR sekarang mengeluarkan statement, kebijakan undang-undang sekarang akan berpihak kepada rakyat. Tiba heula ngomong gitu sia. Prek deui wae. Keuheul beri keuheul. Lanjut. Kalau sudah banyak yang berdusta kepada rakyat, dusta kepada Allah Sang Khalik, maka konsekuensinya adalah ila sunnito alaihim aduhum. Akibat logisnya, kalau satu kaum banyak bermunculan para pendusta, mereka akan disetir, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuhna. Saha musuh orang teh? Musuh ideologi, musuh akidah, ya diantara nama oligarki lah gitu. Oligarki yang ngatur segala. Dan ini sudah kasat mata jelas-jelas. Perpolitikan di negeri kita ini relatif sudah tidak seimbang keadilan. Yang kuat semakin kuat. Buktinya akan tinggal itu. Budak bau cinghur geus bisa jadi pimpinan. Terus tulang cileung geus jadi pimpinan. Wani ngadu jeung kuring ge. Abdi siap jadi wapres. Kamari wapres kiai itu bisa sarung wae. Bisa jadi wapres komo abdi. Siap. Ini negeri negara kaya ini. Jangan salahkan kalau saudara-saudara kita di Aceh, di Papua, di Maluku kembali girohnya, ingin mandiri, ingin merdeka. Kunaon lila teuing. Pembuktiannya lila teuing. Puntennya. Bisa jadi Jawa Baratnya yang jadi negara sendiri. Da urang ge beunghar. Makanya abdi alhamdulillah yang di Jawa Barat mah betah pisan. Jawa Barat mah kondusif, komo Bandung mah. Makanya Bandung mah make tea. Bandung tea. Saya dapat istri orang Bandung. Oh, Bandung gelis Bandung. Makanya abdi mah masalah perempuan insya Allah istiqomah. Hiji wae heula.
pakai heula. Kenapa pakai heula Ustaz? Hanya kematian yang memisahkan. Cinta akan keneng sehidup semati. Neng mati akan cari lagi. Itu tes fitro. Ibu tong ambek. Makanya lelaki mah dalam agama tidak ada istilah ada masa idah. Kalau ibu ditinggal mati oleh suami, ibu tidak bisa serta-merta nikah lagi sebelum 4 bulan 10 hari masa idahnya. Lelaki mah tak ada masa idah. Lelaki hanya punya masa bodoh. Masa bodoh lelaki. Penting nguburkan pamajikan. Isuk subuh nges bisa ijab kabul. Nganda laki model kieu lalaki nurus tujuh. Kurang aja. Cing atuh sing sabar. Ada yang bertanya ke Abdi, Ustaz, apa betul kalau seorang suami ditinggal mati istri, katanya boleh nikah lagi kalau makam istrinya sudah kering Ustaz? Tidak ada dalil. Kumaha lamun musim hujan saja. Mal garing-garing. Sampai di mana betul? Garing-garing. Tuntun. Ya malah kagak pedan ya. Jadi kalau sudah banyak para pendusta, maka negeri ini diatur, disetir oleh musuh-musuh kita, dan ini yang seringkali kita tidak sadar. Negara ini terlampau besar, rakyatnya terlampau banyak, ketika karakteristik khas orang Indonesia itu satu, pemaaf. Jadi orang mah barakur, penduduk Indonesia mah barakur. Kamu orang Bandung mah. Dan saya katakan di Bandung, Jawa Barat mah seueur geulis. Saya tukang udar-uder. Saya ceramah ke Musirawas, ke Bengkulu, langsung ke Padang, ke Palembang, keliling beri ceramah teh. Makassar. Lalu yang paling jauh di Banggai. Yang undang pertamanya tetap nunggulis mah Jawa Barat. Betah Jawa. Tinggali artis tingkat nasional yang cantik-cantik sebenarnya Jawa Barat. Ice Trisnawati, Tasikmalaya, Wulan Jamilah, Tarogong dari Nike Ardila, keturunan Ciamis, Imba Nagara, apa? Tanpa abdi dicatat. Lilis Karina, Purwakarta, Desi Ratnasari, dan Syahrini Sukabumi, Bekaria Sonata, orang Bogor. Top artis Jakarta si Omas, Poati, Polori, Simandra. Tapi orang Jakarta lagi ayah beli. Pan Abdi lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, remaja di Bogor, dewasa di Bandung. Di apal Abdi. Lanjut. Hidup gede. Ya. Bandrek tiis, Pak. Kamu yang tiis, Pak. Oke, gampang. Nu kedua, karena gajah dia. Di Pak Ibu Lurah bisa capeun. Nyantai. Santai beneran? Santai. Tenang. Lanjut. Yang kedua, pohon ini. Wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallah illa fasafihimul qadr
satu negara, karena di negara itu banyak penduduk yang sudah tidak lagi mau diatur oleh hukum Allah. Ketika hukum Allah tidak diadopsi di dalam menetapkan sebuah perkara, maka yang terjadi adalah kemiskinan di mana-mana. Nah ini, kalau hukum sudah lumpuh, hukum bisa dibeli, hukum bisa dikompromikan, kemiskinan di mana-mana. Nah bisa gitu. Ya, kalau hukum bisa dibeli, keadilan bisa dinegosiasi, sudah hancur. Puntennya saya akan kieu-kieu supaya undangan ceramah di PN Bandung Jalan Riau, PN Balai Bandung di Balai Endah, bahkan di Pengadilan Tinggi. Dulu mah kantornya dekat Telkom depan Gasibu dulu teh. Sekarang pindah tuh dekat Cicadas kantor Pengadilan Tinggi. Di saat acara halal bihalal Pengadilan Tinggi, seluruh kepala ketua hakim sejauh barat dihadirkan. Kuring ceramahna. Saya katakan, tuan-tuan hakim jangan pernah berani berkata sebagai wakil. Sementara keputusan sebuah perkara ketika Anda melakukan tugas dalam pengadilan tidak pernah bersentuhan dengan hukum Tuhan. Jadi kalau di zaman Nabi mah hakim-hakim dan ulama yang paham agama, ayo nama bujang-bujang paham agama. Jangan kaget kalau sekarang terasa betul kasus bisa dipermainkan. Orang jujur bisa salah, orang salah bisa disebut jujur. Kan saya di LP Sukamiskin sok ceramah kuring. Pernah ketemu dengan mantan wali kota pada Darussalam, ketemu dengan Bapak Edi Siswadi, ngagabruk ke abdi teh. Ustaz, kunaon abdi teh? Jelah teh teuing. Saya tidak tahu. Ya ngobrol-ngobrol curhat-curhat, ternyata ada permainan, ada pesan-pesan dari orang-orang tertentu. Jadi saya dipitnah Ustaz ke dua nama tampil. Tapi paling tidak kalau sudah diponis mondok di pesantren Sukamiskin, nama kita sudah tercemar. Jadi bulurah puntennya, jadi pejabat ayeuna menteri power, jadi wali kota power, jadi gubernur power, karena bisa direkayasa. Walaupun power jadi wali kota, jadi gubernur, anger peminatna loba wae. Oh jadi RT jeung RW, hese peminatna. Terus gitu Pak RW. Atas bisa. Ah jadi RW RT mah peminatna jarang. Ayah. Gawe bener disalahkeun, komo salah lebih salah. Dalam jadi RT RW mah loba nu ngabatin. Begang opnama bae. Loba komentator. Terbalik RT. Hari mana balik? Karunya RT. Tapi pahalanya gede. RT RW mah pahalanya gede. Amin. Di mana mau dia loba nu ngotong. Hukum, ketika hukum tidak mengadopsi hukum Allah, maka kemiskinan merajalela, muncul di mana-mana. Silakan jabarkanlah
so lamun dijabarkeun panjang jam lila ieu mah intisarina we heula semuhun naonna Jabar. hukum lamun tidak mengadopsi hukum Allah miskin di mana-mana ya bapak punya masalah ibu punya masalah minta tolong ka saha hayang boga rezeki minta ka saha matahari ki Allah hujan ki Allah urang sagalana minta ka Allah ku Allah dibere tapi kenapa ketika berhukum tidak menggunakan hukumku sebab hukum Allah itu sangat-sangat sesuai dengan kefitrahan manusia mau terbukti profesi berulang potong tangan mau deui potong lengan 3 kali hayu mah pae pisahkeun beuheurna jeung awakna eta efek jerakna kitu di Indonesia mah mau triliunna masih kene bisa cengar-cengir batangan emas seberapa kilo 24. dolar seberapa duit urang mah keur lieur hese neangan duit ieu mah dihambur-hamburkeun takut geus tong panjang deui bisi lebih nafsu kan ngadengin sampai di mana bete nu kadua tong panjang-panjang ceramah mah karunya tuh menyiapkan konsumsi menang capek huruf tipe-tipe Amal wanang. enten sahadu seri meninggalna halus lamun seri tong ditahan Benani. kalau tertawa ditahan sok sieun ngejepret ya anak da orang Sunda lamun aya hitut sok ditean pret sama saya tidak mengerti kenapa orang Sunda kalau ada yang hitut berditean Penasaran? kalau saya boleh beri saran jangan pernah mencari no hitut karena mencari yang kentut tidak ada kerjaan di mana ketemu temenang hadiah dan mencari yang kentut sulit ketemu kenapa mencari yang kentut sulit ketemu karena yang kentut suka ikut mencari Jadi liur. coba di mana bu? Betul. Ayah orang Sunda ya? Ayah. Naon bedana hitut yang bekok? Kami. Istilah yang beda sama di mana? Lamun hitut mah keluar di budak orang. Lamun bekok keluar di nini-nini jeung aki-aki. Nini-nini jeung aki-aki tenaganya sudah berkurang. Ketika mengeluarkan udara dari pintu bawah, terdengarnya bek. Karena di belakangnya ada huruf kol, jadi ada kol-kolah kubro. Bekok. Eta asbabul wurud bekok. Sampai di mana dulu? Nukatilu wala jahalat bihimul fahisah illa fasatihimul maut. Apabila kemaksiatan sudah merajalela maka akan terjadi kematian di mana-mana. Kemaksiatan makna maksiatnya melanggar syariat. Orang Islam tersolat maksiat, Ramadan tersaum maksiat. Tapi kebanyakan pemahaman orang kalau sudah mengucapkan istilah maksiat pasti menjurus kepada perzinahan. Seperti judi maksiat, prostitusi maksiat. Semua kalau maksiat ini merajalela, kematian
kematian terjadi di mana-mana. Allahu Akbar. Di sini ada masjid Pak? Banyak. Di urang lingkungan RW urang ada masjid? Yuk. Masjid naon? Assalamualaikum. Bagus. Bagus salah. Subuh pinuh Pak? Pinuh kunaon? Rengit. Saya bertanya subuh karena Nabi juga suka bertanya. Sebab sholat subuh itu ukuran kualitas iman seorang muslim. Kalau ada orang Islam sudah mampu istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid, jangan pernah ragukan iman orang itu. Pada KM, ayo pada KM. Pada KM hadir. Lamun masjid Babu Salam hoyong pinuh subuh, pesan di abdi sebagai ikhtiar, tolong muadzin subuh harus yang terpilih, nungeuna suarana entong ku api Begitu nu. ieu mah geus subuh nu ajan aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boro-boro hayang hudak. Kudu kubudak orang subuh mah. Nungeuna subuh mah. Karena orang Islam mayoritas sedang ada di rumah. Suasananya kondusif mendengar alunan subuh yang merdu menyentuh hati. Cari yang lain salat apa aja imam lagi kudu nungeuna, qiraahnya merdu, bacaannya gonta-ganti. Jangan mimpin subuh nu dibaca teh waduha watini tiba heula eta mimpin subuh teh si waduha jeung si watini gonta-ganti. Saya pernah mimpin salat subuh mimpin salat maghrib di satu masjid. Makmum bapak-bapak lupa tidak memadamkan handphone. Ketika saya masuk rakaat kedua, handphone jamaah makmum di belakang berdering mendadak, nada panggilnya lagu Ayu Ting Ting. Saya konsentrasi penuh, tapi lagu Ayu Ting Ting diulang-ulang sampai hanyut terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lamun sholat berjamaah pastikan handphone di pareman. Kalau lupa pareman moal ngabatalkeun daripada ngagaduh nu lain. Yang keempat, wala tafaqul mikyal illa muni'un nabat wa ukhiju bisinin. Apabila dalam satu penduduk sudah banyak para pelaku bisnis yang melakukan perkeliruan, yang melakukan kecurangan, maka tunggu wa ukhiju bisinin. Nabi jelaskan, kalian akan diberi musim paceklik, kekeringan yang berkepanjangan, kecurangan dalam berbisnis. Ya, di pasar tradisional sok aya nu kurangan timbangan. Kalau ibu belanja di pasar tradisional, pemberatnya itu disimpan di tempat buah yang akan kita beli. Eta pasti sudah dioprek eta timbangan teh. Hanya ingin mencari dunia yang sedikit, dia tega melakukan kecurangan dan Allah akan mendatangkan laknat. Kelebihan yang dia peroleh tidak akan pernah memperoleh ridha Allah. Kullu jasadin nabata sukhtin bannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan jadi api dunia akhirat. Makanya bapak-bapak dina urusan dunia kadang
jangan beledak-beleduk kepada ruku no haram BSC komo halal kadek untuk itu lah istiqomah pak dengan dunia mah yang penting nilai keberkahan. Dan ibu-ibu tolong bantu suami ya, kalau ibu dapat uang dari suami berapapun besarannya hargai, syukuri. Jangan pernah ada kata-kata yang menyakiti perjuangan suami. Bu, lamun ibu diberi duit ku suami, kieu carana. Tampi artosna, tatap wajahna, katakan alhamdulillah, katakan kata terima kasih, nuhun, tilu kali, kayak latihan, balik di dia latihan, nuhun pakai hati, tidak pakai hutu. Tidak boleh istri berkata piraku cakian mahi kernaon tak apa sekarang barang naik-naik sadayana dasar lalaki goreng patut. Dah lamun aya istri nu nyarios kitu ka suami pinarakan maka nanti ayeuna gedangan nuhun akan nuhun tilu kali kayak balik ke dia latihannya kayak diintip ku salaki cek salaki noken anyar yang lebih besar lagi sekarang ini maaf ini ya Bu Rahmami bikin jalan yang harusnya aspal 1000 drum nu dipakai 500 drum kemana 500 drum diuyuh bagi-bagi ini sudah lama-lama makanya saya punya banyak jamaah mantan pejabat pekerjaan umum PU eta nges pensiun langsung beri beuteuhna burayu ngagoler teu hudang-hudang di Bromius di mana-mana nu ngagoler mah teu hudang ngagoler teu hudang-hudang. Kebetulan saya di tengah kesibukan keliling ceramah abdi teh sering mendapat kepercayaan menolong orang yang sekarat teu maut-maut. Jadi lamun aya nu sakarat teu maut-maut panggil abdi. Abdi mah spesialis mempercepat kematian. Bisa terpercaya sok buktikan tadi. Saya deteksi, saya kondisikan supaya bisa bertauhid mengakhiri hidupnya. Andalan saya memohon kepada Allah agar memberikan keputusan yang terbaik. Allahumma ahyihi makannatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu makannatil wafatu khairul lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik, wafatkan orang ini kalau wafatnya lebih baik. Eta doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doa darurat ya, kadek. Doa ini boleh dibaca kalau yang sakit sudah relatif tidak mampu berkomunikasi, baca doa ini. Jangan sampai doa ini diapalkan, dicatat, diapalkan, geus apal ningali mitoha dari huntu. Eta minatun rustutu. Biraku mitoha dari huntu Allahumma afi. Can waktu. Sampai di mana betul? Kalau yang sakitnya laki-laki pakai domir hu. Allahumma afihi makannatil hayatul khairun lahu. Kalau yang sakitnya perempuan pakai domir ha. Seperti kita sering diajarkan oleh guru-guru kita. Nyalakeun mayit lalaki Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nyalakeun mayit awewe Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ayat benar sekarang ini. Bagaimana Ustaz?
Huhak bahau. Aku Ya yang katakan di huhak bahau. Lamun hayang dipaksa bencok mau katakan di he. Allahumma qfir lehe warham he wa akrim nuzulhe. Dah bencok lah orang India. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengapa negeri ini relatif runtuh dalam pandangan agama? Wala muni'uz zakah illa biso anhumul qadr. Karena penduduk negeri ini konon mayoritas mengaku muslim, tetapi mereka enggan, abai mengeluarkan zakat. Maka Allah murka. Rezeki yang diamanahkan tapi tidak mau mensyukuri. Kita kan di negeri ini lebih takut dengan pegawai pajak daripada kepada ulama. Padahal zakat itu membersihkan segalanya, membersihkan harta, membersihkan jiwa. Tapi tetap, kalau saja zakat ini benar-benar dikelola, insya Allah umat Islam tidak akan ada yang sesat. Kembali di zaman Rasul seperti itu. Tah sakitu wae mesti capek ngadengkeun kenana. Da abdi ge capek pisan ieu. Geus tempat jadi kurang istirahat. Jadi terkadang inspirasi tidak datang. Kan baik arek ngarti jeung teu ngarti teu peduli. Nu penting kuring geus disampaikan. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman Islam kita. Kita berdoa mudah-mudahan negara ini ke depan oleh Allah dipimpin oleh manusia yang benar-benar mencintai Allah dan rakyatnya. Mudah-mudahan negeri ini benar-benar mendapatkan bimbingan dan berkah dari Allah. Mugia negara orang senantiasa diberikan generasi untuk anak cucu kita, generasi yang benar-benar mencintai Allah, yang mencintai agamanya, mencintai rakyatnya. Semoga Allah memberikan hukuman kepada orang-orang zalim yang mengkhianati kepada rakyatnya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dihapunten bila ayat pacariosan yang tidak berkenan, aqulu qauli haja wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu